Pemirsa, Anda kembali di Breaking News Metro TV dan masih terhubung bersama kami pakar hukum pidana Asep Iwan Iriawan. Kang Asep, tadi kita sudah dengar ya kesaksian dari Hendra yang menyampaikan soal kronologi. Nah, apakah dari keterangan Hendra ini bisa terbaca sebetulnya sejak awal skenario dari Verdi Sambo itu sudah ada sejak awal? Kang Asep, mohon maaf, tolong di-unmute dulu audionya. Maaf. Oke. Kalau lihat keterangannya jelas sudah ada ya perencanaannya. Perencanaannya, skenarionya untuk merusak barang bukti ini. Kan dia bilang ya, ini gara-gara ke mbaknya itu. Kemudian juga dia masih sebenarnya ragu tuh, itu kan. Ragunya apa? Ini ada apa sih sebenarnya? Tanya ke Beni kan, ada apa nih sebenarnya? Nanti aja. Padahal kan sekali lagi, ini kan masalah kekerasan seksual atau pelecehan seksual dibahas berkali-kali di kita kan. Ini kan nggak ada gitu kan. Harusnya kan, kan instingnya penyidik kekerasan seksual kenapa terjadi tembak gini logika sederhananya. Kalau yang dilecehkan seksualnya adalah mbak, ya kenapa yang tembak menembaknya ajudannya kan? Pertanyaan sederhana kan? Kenapa J dengan E gitu yang tembak menembak? Kan harusnya kalau laki-laki jantan, laki-laki tangguh, laki-laki ya benar-benar original, yang ya suaminya dong yang marah gitu kan. Nah yang marah itu karena dia orang hukum, kadip hukum, ya kadip propam loh, polisinya polisi, ya ngebawa. Apalagi kalau dikaitkan keterangannya, dulu kan mengatakan hajar, lo malah ditembak. Kan seharusnya tangkap, borgol, bawa si ini Elister ini kan. Harusnya kan kalau betul itu tembak menembak. Tapi kan karena ini skenarionya adalah gagal karena gara-gara membuka semua, ya itu logika di situnya udah masuk sebenarnya kan. Sederhana kan? Ya harusnya kan kalau memang tembak menembak karena gara-gara mbaknya dilecehkan, ya kenapa mereka yang tembak menembak? Kok lucu gitu kan? Ya lakinya dong yang tanggung jawab, dikepret lah kalau melanggar dikit. Kalau nggak melanggar sesuai prosedur, ya harusnya kan si J ini dibawa sejak di Magelang kejadiannya, kalau jadi di Magelang atau sejak masih proses ke Jakarta kan. Nah ketika di Jakarta, ya kenapa? Ya kalau tembak menembak ya sebenarnya. Kenapa terjadi tembak menembak kayak sama C gitu kan? Ya kalau mau juga sebenarnya dengan KM atau RR atau paling gampang dengan KM ya. Dan kenapa bapak ini kok diam saja? Kan itu juga pertanyaan, harusnya kan nggak masuk logika. Dilecehkan. Kok bini gue dilecehkan? Kenapa yang terjadi tembak menembak ajudan dengan ajudan gitu kan? Itu juga harus kecurigaan kan? Harusnya tanda tanya. Apalagi instingnya seorang serso harus lebih jauh gitu kan? Baik, Kang Asep. Jadi analisa dari Kang Asep, ini skenario Sambo atau skenario Sambo plus Putri? Kalau saya duga Sambo plus Putri, karena Putri kan memberitahukan. Kalau di awal itu kan KM telah mengatakan kan, jangan sampai ada duri, ataupun aja. Itu dia cerita kan, kalau kejadian kemarin kan, dia kesakitan di tempat tidur tiba-tiba berdiri J. Artinya dimulai cerita itu, sekali lagi kalau ngikutin itu, PC-nya seolah ada sesuatu gitu. Sekarang engkau deh, Pak, maaf ya, mohon maaf sekali, mohon maaf sering salah. Katakanlah terjadi pelecehan seksual, katakan mohon maaf sekali lagi ke almarhum keluarga almarhum J. Katakan J melakukan perbuatan yang sangat dilarang, katakanlah gitu kan. Sekarang katakan, kan seharusnya prosedur hukumnya harus selesai di Magelang kan, dilaporkan minimal kan, maaf sekali lagi. Kalau cewek digitukan tidak suka, ngamuk cewek itu kan, dicakar kan. Ya dicakar kan, ya minimal ditonyok, apa-apa pembelaan diri kok, ya tusuk aja. Kalau sekali misalkan J yang melakukan, tapi kan ini enggak terjadi, ada proses di situ. Nah, apakah sering saya katakan ini persoalan syahwat kok jadi mayat gitu kan? Itu yang sering saya katakan karena aneh gitu kan. Nah kemudian kan akhirnya nyampe ke si FS suaminya melakukanlah perbuatan itu tanpa cek and recheck, atau sering saya katakan juga kan harusnya kan ada yang paling senior yang kemudian diperiksa RR itu, tanya, ajudan yang paling senior kan RR, ya tanya ini kenapa sih persoalan ini jadi begini gitu kan, kalau dia memang tenang. Tapi kita kan paham penjelasan ya ternyata FS sama PC ini tinggal yang berbeda. Nah ketika tinggal berbeda, nah mungkin itu nanti biar hakim mengaitkan itu kan, ada apa sebenarnya, apalagi dikaitkan. Saya senang sekali tuh ya, dan memang merinding terus saya kalau dengar penjelasan menjelaskan, dikaitkan lagi loh, ada seseorang datang ke rumahnya, diikuti juga ada cewek keluar dari rumahnya menangis. Ya mungkin di situ persoalan semakin terang benderang, ini ada sesuatu ya sehingga lakukan. Cuma yang jadi korban akhirnya almarhum J dengan dituduh segala macam kan, setelah dibunuh malah
muncul kan lain persoalan. Karena saya katakan, kalau memang J ini melakukan, sekali lagi misalkan umpama J melakukan, ya kenapa nggak prosedur yang ditempuh? Kenapa prosedur melawan hukum yang ditempuh gitu kan? Tingkat perwira tinggi loh, bintang 2 loh, Kadipropam loh. Dan lebih menarik lagi, kenapa harus tembak-menembak? Nah itu tidak masuk akal. Harusnya kelompok 6 itu kan, tapi kan kelompok 6 sebenarnya kan ada pertanyaan-pertanyaan. Cuman karena memang di persidangan juga mereka takut, setia terhadap atasan. Sekarang jadi korban semua. Ya itulah resikonya. Ketika perbuatan melawan hukum ditutup dengan skenario, mereka akhirnya jadi korban semua. Ya, tapi ketika korban ya resiko tinggal membuktikan keterpaksaan, ya ketidakmampuan, atau memang ya dia ikut, ya cebur ya kecebur, itu yang sekarang terbukti. Nah sekarang dijelaskan oleh H awal mulai dia setelah ada anggota sebagian situ, dia cuma Karopenmal cuma sendiri katanya kan. Tapi semua ini kan sebenarnya kan penyidik yang harusnya jalan ketika lo ini nggak masuk akal itu kan. Kenapa gitu kan? Tapi kan berlanjut, apalagi memberi konferensi pers baru setelah dibuka, baru sebuah tanda petik ya, tersadarkan ada orang yang masih jujur, masih terbuka, ya masih mengakui kesalahannya. Berantakanlah tuh skenario itu kan. Iya, terkait dengan skenario yang sudah berantakan ini dan Kang Asep juga sebut dugaannya adalah skenario Sambo plus Putri. Apakah skenario Sambo dan Putri ini bisa dibuktikan melalui keterangan saksi-saksi yang dihadirkan hari ini, Kang Asep? Sebenarnya kalau ini kan hanya membuktikan setelah pasca kejadian. Jadi seperti ada perkara pembunuhan, ada pasca kejadian. Kalau pasca kejadian, mereka kan karena dirubah itu ya, skenario yang merubah, merusak atau ini kan alat bukti dan barang bukti. Tapi sebenarnya karena mereka di lingkungan Kadipropam orang-orang itu, apalagi dikaitkan dengan ceritanya Eliezer, ya itu sebenarnya bisa ketahuan. Cuman kan namanya urusan pribadi, namanya urusan rumah tangga, ya mereka nggak beri ngomel, kecuali mak-mak yang suka gosip gitu kan. Kalau laki-laki ngapain lah urusan gituan, umumnya kan laki-laki juga ya begitulah gitu ya. Nah sekarang di ini yang bisa membuka itu sebenarnya di kelompok 5, KM, RR sama E ya. Sebenarnya mereka bisa cerita, bisa cerita kan, ada cewek menangis, ada pisah rumah. Kan harusnya RR sebagai komandan yang dan lebih lama, bayangin RR itu lebih lama, KM lebih lama, sedangkan si yang baru 6 bulan aja si E bisa tahu apa yang terjadi ya, cuman dia kan belum terbuka semua ya. Nah, saya berharap ini biar hiburan semua lah. Jadi gini, ini bagi orang-orang yang saya senang ini deh ya, ini hiburan untuk orang hipertensi atau anemia. Untuk anemia biar menaik darah tinggi, yang hipertensi biar gembira gitu. Ya, itu jujur saya katakan, ini banyak orang hipertensi ya, kalau dengar palsu pasti hati-hati jangan nonton. Tapi kalau yang bagi anemia itu hiburan, saudara, menjadi sembuh loh nonton ini. Ya jadi tahu gitu, cerita ini kan tidak jauh dari begituan ya. Ya, 2 kata lah saya katakan. Ini urusan syahwat jadi urusan mayat. Baik.